Anda masih bersama saya, Anna Wijaya, di Green Economic Forum dengan tema akselerasi penerapan ekonomi hijau. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menegaskan komitmen Indonesia dalam percepatan transisi ke energi hijau. Namun untuk mewujudkan transisi energi, Indonesia membutuhkan dana besar sekitar 50 miliar dolar Amerika untuk transformasi menuju ke energi baru terbarukan dan 37 miliar dolar Amerika untuk sektor kehutanan, guna lahan, dan karbon laut. Lantas bagaimana pemerintah mewujudkan mimpi besar ini? Untuk menjawabnya, kali ini kami akan berdialog secara eksklusif bersama Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Herman Supriyadi. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Mbak Neke. Baik Pak Herman, kalau kita melihat jumlah kebutuhan dana yang tidak sedikit tentunya, apakah ini menjadi tantangan terbesar pengembangan industri hijau di Indonesia? Saya kira betul Mbak Neke, karena memang pengembangan industri hijau pada khususnya dan pada umumnya pengembangan industri memang membutuhkan dana yang sangat besar terkait hal ini. Baik, tapi melihat jumlah kebutuhan dana yang besar, sebesar apa peluang yang mungkin bisa kita dapatkan dari sana? Iya, saya kira tentu seperti juga kita biasa istilah orang-orang itu kalau ingin menghasilkan ikan yang besar maka kailnya dan umpannya juga harus besar, kira-kira begitu ya. Nah demikian juga dengan pengembangan industri, ketika kita ingin menghasilkan devisa yang sangat besar dari sektor industri, tentu biaya investasi untuk industri apalagi memerlukan teknologi yang sangat yang sangat sophisticated, termasuk di dalamnya dalam rangka mencapai green industry. Tentu ini membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga hasil yang diperoleh dari green industry tersebut bukan saja dari produk yang dihasilkannya, produk core bisnisnya sendiri yang akan mendapatkan manfaat besar atau mendapatkan devisa besar, tetapi juga dari kegiatan sisi yang lain atau side product dari aktivitas green industry tersebut, sehingga akan saling mengisi di antara core produk dengan side produknya. Baik, mungkin boleh di-share sedikit Pak kalau ekspektasi dari Kemenperin ini akan sebesar apa nilainya? Saya kira kalau kita melihat target pertumbuhan kita yang saat ini sendiri dengan kondisi yang notabene tanda kutip belum cukup green di sektor industri, sekarang share industri saja sudah mencapai 17,34% dibanding terhadap PDB nasional. Ini adalah share tertinggi. Nanti dengan pertumbuhan yang diharapkan bisa mencapai 6% sampai 8% di tahun 2030, maka kontribusi daripada sektor industri ini diharapkan akan kembali ke angka 25% pada akhirnya terhadap PDB nasional. Baik, 25% di 2030. Tentunya untuk dana investasi ini bukan satu-satunya tantangan yang harus dihadapi. Mungkin ada tantangan lain yang juga sudah diperhitungkan oleh Kemenperin? Iya, saya kira ada banyak tantangan di sektor industri, khususnya yang dalam rangka green industry ini. Tantangan-tantangan yang tadi selain dana yang besar dibutuhkan, tetapi adalah hal yang lainnya, misalnya tantangan pengembangan teknologi yang cukup sophisticated untuk mendapatkan green industry ini. Dan perlu kita ketahui bahwa seperti di Cina misalnya, sebagai gambaran, ini kaitannya dengan dana lagi gitu ya, tantangan pengembangan atau riset untuk teknologi khususnya yang terkait dengan green industry ini tentu sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Kalau kita lihat di misalnya di roadmap Making Indonesia 4.0, bahwa APBN kita baru mengalokasikan 0,003%
untuk pengembangan riset dan teknologi ini, khusus untuk bidang industri, bahkan di Cina itu mencapai 2% daripada anggaran yang dihasilkannya atau APBN daripada setiap tahunnya, sehingga mereka akan menjadi sangat masif dalam proses pengembangan teknologi dan risetnya. Baik, lalu untuk strategi yang akan digunakan seperti apa untuk bisa mendorong pengembangan industri berwawasan lingkungan di Indonesia seperti industri baterai dan kendaraan listrik, juga industri pembangkit listrik EBT seperti panel surya dan juga turbin angin? Iya, Mbak Anneke, sebenarnya grand strateginya sendiri, sebelum ke dalam strategi-strategi yang kunci yang tadi, tentu sebenarnya kita memiliki grand strategi untuk pengembangan industri berwawasan lingkungan ini. Tentu kami dalam strategi ini membutuhkan peta jalan industri hijau untuk rencana induk pengembangan industri hijau ini sendiri sebagai guidance nantinya yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun dunia usaha dan para pemangku kepentingan lain dalam mendukung penerapan dan pengembangan industri hijau. Kemudian dari sisi produk industri hijau itu sendiri diperlukan pengembangan ekosistem produk hijau, di mana perlu kita membutuhkan big data collection untuk melakukan business analytical dalam pengembangan industri hijau nasional yang mampu bersaing dan mengisi pasar nasional maupun global. Nah, desain produk dan kemasan hijau misalnya, kemudian sistem informasi produk dan bahan hijau ini harus diperkuat tentu saja. Kemudian strategi yang lain adalah setelah ekosistem produk hijau disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah transisi existing industri yang posisi hari ini mungkin masih dikatakan brown industry gitu ya, belum seluruhnya, ini diarahkan menuju industri hijau, yaitu dengan cara menghijaukan industri yang hari ini masih di tanda kutip kotor gitu ya, greening the brown industry, dan membangun industri baru sesuai prinsip industri hijau, developing the new green industry. Di tahap ini termasuk transisi energi, ini diperlukan strategi khusus. Kemudian restrukturisasi industri dengan teknologi proses yang hemat energi dan rendah karbon. Kemudian penerapan circular economy juga merupakan strategi tersendiri yang digagas oleh kami menjadi grand strategi nantinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah industri daur ulang, di mana walaupun kita sudah menghasilkan teknologi yang seminimal mungkin menghasilkan limbah, tetapi tidak akan terelakkan limbah tetap ada sehingga industri daur ulang menjadi sangat diperlukan, dan seterusnya termasuk penerapan 5R seperti yang biasa kita dengar. Kemudian strategi-strategi lain yaitu standarisasi dan penghargaan industri hijau. Nah, sampai saat ini kami mempunyai 33 kalau tidak salah standar industri hijau, dan tiap tahun akan menyelenggarakan penghargaan industri hijau bagi industri yang telah menerapkan prinsip-prinsip industri hijau, baik industri besar maupun IKM tentu saja. Dalam proses transformasi industri hijau, ini perlu adanya dukungan dalam penyediaan bahan baku, jasa industri, logistik, dan supply chain yang hijau pula. Oleh karena itu, strategi yang lain adalah dengan menetapkan inisiatif kunci yang kelima, yaitu pengembangan IKM hijau, industri hijau, dan kawasan industri hijau. Nah, ini nanti akan dibahas tersendiri sebenarnya kalau ingin lebih detail. Dan yang tidak kalah penting dari kelima tahapan inisiatif kunci yang tadi adalah dukungan fasilitasi fiskal dan non-fiskal yang ini akan merupakan daya tarik tersendiri bagi industri untuk merubah tadi dari posisi brown industry menjadi green industry. Karena di dalam insentif fiskal maupun non fiskal akan disampaikan
bukan saja keuntungan-keuntungan berupa devisa atau daya saing daripada industri nasional, tetapi keuntungan-keuntungan lain, bahkan capaian yang lebih mulia yang ingin dicapai, yaitu tentu adalah kemanusiaan dan keberlanjutan daripada kehidupan ini, kira-kira begitu. Baik, kalau mendengar yang tadi Bapak sampaikan ini memang pemerintah terdengar sudah sangat siap begitu ya dengan grand strategi, dengan banyak rencana seperti itu. Tapi untuk kesiapan masyarakatnya sendiri, Kemenperin menilai seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Anneke. Saya kira ini memang grand strategi maupun strategi-strategi teknis tadi kita coba plotting berdasarkan dua sisi gitu. Kesiapan industri dari sisi supply dan kesiapan masyarakat dari sisi demand tentu saja sudah kita pertimbangkan. Nah, saat ini konsumen itu menjadi semakin sadar dan paham dengan isu lingkungan. Survei yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia bersama Nielsen terhadap konsumen ini memang dilakukan di tahun 2017 sebelum kami melakukan menyusun grand strategi tersebut, bahwa dalam kelompok usia 15 sampai 45 tahun menunjukkan bahwa 63% konsumen bersedia menggunakan atau membeli produk atau layanan berkelanjutan ini. Ada 61% merasa bertanggung jawab atas lingkungan. Dan ada 52% ini merasa nyaman karena telah berkontribusi pada pelestarian lingkungan seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Akan tetapi dari itu semua hanya ada 53% dari mereka justru mengalami kesulitan menemukan produk atau layanan ramah lingkungan di pasar. Kira-kira seperti itu ya. Sementara sisi konsumen yang mengharapkan itu, tetapi dari semua yang sadar bahwa perlu produk green, ada sekitar 53% mengatakan mencari barangnya susah yang green. Kira-kira seperti itu. Nah, survei ini selanjutnya sejatinya memperhatikan bahwa terdapat peluang baru, memperlihatkan peluang baru di pasar Indonesia yang dapat dimanfaatkan perusahaan dengan menyediakan pilihan produk yang diinginkan sebagian konsumen tersebut. Oleh karenanya strategi yang tadi kami terapkan adalah bagaimana melakukan riset baik teknologi proses maupun teknologi produk itu sendiri sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Herman Supriyadi selaku Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian atas perspektif yang telah dibagikan dengan kami dan juga pemirsa CNBC Indonesia.